Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar Ibu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG dan Bapak Asep Gustiana MAG. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Nisa Ujana, dengan nomor induk mahasiswa 12020201114 bersama rekan saya Resti Hidayanti dengan nomor induk mahasiswa 12020201132 akan mempresentasikan materi mengenai motivasi belajar. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar motivasi belajar. Di sini ada pengertian motivasi. Secara etimologis, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, kehendak, alasan, dan kemauan. Motivasi merupakan tenaga-tenaga yang membangkitkan dan mengarahkan suatu individu. Selanjutnya, ada definisi motivasi secara terminologis. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli yang pertama yaitu menurut Greenberg dan Baron mendefinisikan bahwa motivasi merupakan serangkaian proses yang menggerakkan dan mengarahkan dan mempertahankan perilaku individu untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut Terry, motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada seorang individu untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, jadi secara umum motivasi merupakan suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh dorongan afektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Motivasi juga merupakan suatu energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang nampak pada gejala kejiwaan, emosi, dan perasaan sehingga mendorong individu untuk melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya tujuan dan keinginan yang harus tercapaikan. Yang kedua yaitu pengertian motivasi belajar. Menurut M. Daljono, motivasi belajar merupakan daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dalam diri dan juga bisa berasal dari luar. Sedangkan menurut Winkel, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dalam kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Nah, jadi pengertian motivasi belajar itu merupakan keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri manusia sehingga menimbulkan kegiatan atau proses belajar yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang selanjutnya ada komponen motivasi belajar. Komponen motivasi belajar itu ada 3, yaitu kebutuhan, dorongan atau tingkah laku, dan tujuan. Yang pertama ada kebutuhan. Dalam kebutuhan ini ada beberapa teori di dalam psikologi modern, yaitu diantaranya yang pertama menurut Maslow ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan fisiologis atau kebutuhan yang harus tetap dipuaskan untuk tetap hidup. Yang kedua kebutuhan perasaan aman, yaitu kebutuhan dari rasa aman dan bebas dari bahaya. Yang ketiga kebutuhan sosial, cinta, memiliki dan dimiliki, yaitu kebutuhan di mana manusia merasa diterima dan dibutuhkan oleh orang lain. Yang keempat kebutuhan harga diri, yaitu adanya kebutuhan tentang penghargaan dirinya oleh orang lain. Yang kelima kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan untuk memenuhi hasrat menjadi individu dalam pencapaian yang sempurna. Yang kedua menurut McClelland ada 3 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan kekuasaan, yang kedua kebutuhan berafiliasi atau berkelompok dan bersahabat, yang ketiga kebutuhan berprestasi. Ketiga, menurut Frederick Herzberg menganalisis motivasi manusia berdasarkan 2 golongan utama, yaitu kebutuhan menutup kekurangan dan kebutuhan pengembangan. Yang selanjutnya komponen dorongan dan atau tingkah laku. Komponen dorongan atau tingkah laku merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian tujuan atau tingkah laku yang digunakan sebagai cara atau alat agar suatu tujuan bisa tercapai. Yang ketiga ada komponen tujuan. Tujuan berfungsi untuk memotivasikan tingkah laku.
Tujuan ialah hal yang ingin dicapai dalam mengarahkan tingkah perilaku. Tujuan menentukan seberapa aktif individu akan bertingkah laku karena selain ditentukan oleh motif dasar, tingkah laku juga ditentukan oleh keadaan dari tujuan. Apabila tujuannya menarik, maka individu akan aktif bertingkah laku. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Resti Hidayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis motivasi belajar. Para ahli psikologi telah menggolongkan beberapa motivasi yang ada pada diri manusia ke dalam beberapa golongan. Jenis-jenis motivasi belajar tersebut diantaranya yang pertama ada motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer ini adalah motivasi yang dilatar belakangi oleh proses fisiokemis pada tubuh manusia atau bisa disebut juga motivasi dasar yang berupa kebutuhan fisiologis seperti rasa haus, lapar, keinginan untuk istirahat, kebutuhan akan keamanan dan perlindungan, dan lain-lainnya. Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang bergantung pada pengalaman individu. Contoh dari motivasi sekunder yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang serta rasa ingin diterima dan ingin dihargai pada suatu kelompok dan kebutuhan untuk mewujudkan diri dengan mengembangkan bakat dan pembentukan kepribadian. Yang kedua ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berfungsi tanpa adanya rangsangan dari luar. Dengan kata lain, motivasi intrinsik ini adalah motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu itu karena keinginannya sendiri, tanpa adanya tuntutan dari luar. Seperti halnya seseorang melakukan sesuatu karena ia ingin, bukan karena ia disuruh atau karena ingin mendapatkan hadiah. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Artinya ketika seseorang melakukan sesuatu itu karena ada tuntutan atau karena dia ingin sebuah hadiah atas apa yang ia kerjakan. Kemudian yang ketiga ada motivasi tunggal dan motivasi bergabung. Nah, motivasi tunggal ini merupakan motivasi atas dasar satu tujuan, sedangkan motivasi bergabung merupakan motivasi karena ada beberapa tujuan. Contohnya, ketika seseorang membaca surat kabar, itu mungkin mempunyai motif tunggal karena ia hanya ingin tahu isi dari surat kabar tersebut. Atau bisa juga bermotif lain, misalnya seseorang membaca artikel tertentu atau surat kabar tertentu itu selain ingin mengetahui isi dari surat kabar tersebut juga karena adanya kebutuhan untuk tugas mata kuliah. Nah, selanjutnya yang keempat ada motivasi mendekat dan motivasi menjauh. Pengklasifikasian motivasi menjadi motivasi mendekat dan motivasi menjauh didasarkan pada reaksi organisme terhadap rangsangan yang datang. Suatu motif disebut motif mendekat bila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus. Sedangkan motif menjauh terjadi bila respon terhadap stimulus yang datang sifatnya menghindari stimulus atau menjauhi stimulus yang datang. Stimulus yang menimbulkan respon mendekat disebut stimulus positif, sedangkan stimulus yang menimbulkan respon menjauh disebut stimulus negatif. Respon mendekat maupun menjauh ini bisa diperoleh melalui pengalaman maupun tanpa pengalaman. Dengan kata lain, yang menimbulkan reaksi mendekat maupun menjauh itu berupa motif primer dan motif sekunder. Yang kelima ada motivasi sadar dan motivasi tak sadar. Pengelompokan motivasi menjadi motivasi sadar dan tidak sadar semata-mata didasarkan pada taraf kesadaran manusia terhadap motif yang melatar belakangi tingkah lakunya.
Apabila ada orang yang bertingkah laku tertentu, namun orang tersebut tidak bisa mengatakan alasannya, motif yang menggerakkan tingkah laku itu disebut motif tidak sadar. Sebaliknya, jika seseorang bertingkah laku tertentu dan mengerti alasannya berbuat demikian, maka motif yang melatari belakangi tingkah laku itu disebut motif sadar. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak semua tingkah laku disadari motifnya. Kadang-kadang manusia bertingkah laku, misalnya ia takut terhadap sesuatu, namun ia tidak mengerti mengapa ia takut terhadap sesuatu itu. Berdasarkan penyelidikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tingkah laku abnormal, misalnya fobia, kompulsi, dan lain sebagainya digerakkan oleh motivasi tak sadar. Yang keenam, ada motivasi biogenetis dan sosiogenetis. Nah, motivasi biogenetis dan sosiogenetis ini merupakan motivasi yang ditinjau dari sudut asalnya, yaitu motif yang berkembang pada diri orang dan berasal dari organismenya sebagai makhluk hidup atau makhluk biologis. Motif-motif yang berasal dari lingkungan kebudayaannya. Motif biogenetis merupakan motivasi yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan hidupnya secara biologis. Motif biogenetis ini bercorak universal, berada dan berkembang. Contoh motif biogenetis misalnya lapar, haus, kebutuhan akan kegiatan dan istirahat, mengambil nafas, buang air, dan sebagainya. Sedangkan motivasi sosiogenetis adalah motivasi yang dipelajari orang berdasarkan atau berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis ini tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang atau hasil kebudayaan orang. Motif sosiogenetis ini berbeda sesuai dengan perbedaan yang terdapat di antara bermacam-macam corak kebudayaan yang ada di dunia. Selanjutnya ada fungsi dari motivasi belajar. Nah, fungsi motivasi belajar ini terbagi ke dalam 3 fungsi utama. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat dan menjadi penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh seorang individu. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arahan dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan dan tujuannya. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Nah, selain dari ketiga fungsi tersebut, ada juga fungsi lain dari motivasi, yaitu sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun, terutama disadari dengan adanya motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.